Halo semuanya, jadi ini adalah Euro USD lagi. Jadi ini adalah AUD USD dan kita akan tablet lagi, kita akan baca lagi dan kita langsung cari ya apa itu tesisnya. Jadi di H4 kita lihat ya setelah harga sweep liquidity berkali-kali satu, dua, lalu harga mulai deliver ke bawah. Gap ini respect, displacement, gap ini respect, displacement. Ya, nah tapi di sepanjang ini nggak ada OB sell, nggak ada FVG sell. Jadi kalau dia mau turun, OB-nya harus nahan. Jadi harapannya adalah dari kamu boleh pakai inverse ini, ya atau inverse ini, lalu harapannya harga buang ke bawah. Ini adalah target paling mudah sekali. Ini target yang paling mudah. Lalu kita perlu inverse gap yang di kiri ini, lalu kita TP ke sini. Ya, ini adalah finalnya. Kita nggak M ke bawah, ya. Nah, apa antitesisnya? Antitesisnya adalah kalau misalnya kamu lihat ada harga close di atas hak ini. Ya, harga close di atas itu. Artinya apa? Bakal di pre-trace atau lama turunnya. Langsung ke M5. Nah, di M5, di sini kamu lihat ya, kita marking Asia High, Asia Low seperti biasa. I think this one Asia High, that one Asia Low. This one. Ini adalah sesi London. Sorry, mau London. Jadi kita wait dulu. Kita tunggu London. Apakah sudah? Yes, udah. In London, kita masih ada dalam range Asia. Now, this is the note. Kalau kamu lihat ya, di sini sudah shift in mana ke structure minor. MSS minor. Ya, sweep, MSS. Artinya ini adalah protect high terakhir. You want to see, kalau memang kita unwilling untuk ambil high ini, ya, once ini happen, sweep, ini langsung buang ke bawah. Ya, ini yang suka menjadi question kan, gimana cara kok tahu Asia high atau low yang bakal diambil. That's it. Ya, jadi karena ini balik ke gap, ini adalah first entry kamu. Ini adalah speculation entry. Ya, karena kamu mengandalkan MSS di minor Asia range. Karena ini bukan structure untuk naik ke Asia High. Karena kondisinya adalah high resistance. Targeting ke bawah sini. Ini satu setup paling easy. Setelah take out liquidity Asia, kita no interest sama sekali ambil Asia High. That means, itu mengindikasikan bahwa kita akan turun kencang sekali. Oke? Okay? Nah, is drop. Ya, dapat. Oke? Okay? Nah, ketika ambil Asia Low, ya, ini fair value gap yang kebentuk, kita bakal jaga itu. That one. You see that? This one. Kalau kita bagi ke gap itu, kita boleh sell. Ya, kita lihat. Dijemput nggak? Kalau nggak dijemput artinya apa? Turunnya bakal kenceng gila. Nah, harga udah ambil. Artinya apa? Ini ke bawah, turunnya bakal kenceng gila. Karena gap ini nggak diisi. Maka langsung cari gap terakhir yang dibentuk. Oh, that one. Udah diisi. This one. Ya. Lalu buang ke bawah. Oke. Okay. Dan ini. Ya. Ini kita mau masuk makro ya. Jadi perhatikan. Kita akan cari entry di sini ya. Nggak ada fair value gap. No. Masih nggak ada. Makronya udah lewat. Oke. Okay. Karena makronya udah lewat, kita tunggu di makro selanjutnya. River back ke H4. Ya, ini dia langsung shot ke bawah ya. Jadi dua capital langsung ke inverse. Tapi kita akan tap rate. Kalau candle itu big fat hitam, artinya apa? Artinya di M1, di M5 itu turun terus. Nggak ada shift buy-nya, nggak ada apa ya istilahnya ya, HRR buy. Nah, kamu bisa nggak tap rate dengan M1 seperti ini? Kalau kesulitan pakai M5 aja. Jadi nggak perlu dipaksakan, ya. Fokusnya apa? Adalah kamu cari OB terakhir ini. Ya udah, ini adalah level stop loss ya, beres. Gampang kan? Level SL udah ketemu, ya. Tinggal pinter-pinter cari shortnya aja. Ada FVG, makan aja udah, ya. Nah itu, ya, kebetulan nah ini. Itu ada FVG kan. Jadi pas dia balik ke sini, kamu langsung makan aja. Ini nggak tahu ya ada news apa enggak ya di segmen itu. Kita akan coba ke M1.
Jadi kalau kamu entry di situ, SL tetap di sini, ya. Nah, itu adalah news ya, clear. Itu adalah news, ya. Nah, di M1 itu ternyata dia bikin shift lagi. Jadi SL-nya boleh pindahkan. Yang awalnya saya suruh di sini, kamu pindahkan SL jadi ke sini. Itu boleh. Seperti ini. Ya, jadi kamu short di sini, targeting di bawah sini. Ya, jadi cara yang kita pakai di market gold, Nasdaq Euro itu tetap bekerja. Cuman memang harus ada modifikasi ya, karena saya nggak hafal karakteristik pair out USD seperti apa. Soalnya out itu kenceng di Asia, sedangkan saya skip Asia. Jadi itu aja sudah, apa ya, kayak ibaratnya miss gitu loh. Udah nggak masuk kriteria saya. Terus, ya udah, ketika ini ada news, dia lempar ke bawah, kita mau gap ini nahan. Ya, kenapa ketika ini ke inverse itu nggak langsung ke bawah? Ya, satu karena ada FVG buy, yang kedua adalah kita masih punya wick di sini sebagai defense. Jadi jangan panik. Ya, jangan langsung buru-buru ganti buy. Ya, karena dia bisa aja tarik dulu ke bawah. Di segap, tarik like this. Nah, ini algorithmic delivery. Ketika kita masih seperti ini, maka di saat makro 850 itu kita expect lower. Expect lower, ada fair value gap, masuk. Nah, di momen itu, lihat, momen itu masukkan ke liquidity void, you langsung entry. SL kamu langsung di sini. Atau di sinilah. Nah, di situ. Perfect. Karena spread ya, ini soalnya forex, bukan Nasdaq. Targetingnya final langsung buang ke bawah. Nah, langsung dia displace ke bawah. Nah, ini adalah, itu buang aja. Ya, ini kan udah sampai sini nih. Buang aja. Kenapa? Karena yang kamu ambil adalah efisiensi trade-nya. Cepat nggak trade-nya? Simple kan? Sweep, shift ke structure, ya, karena gap ini udah di-inverse oleh candle ini, balik ke volume balik ke liquidity void saat makro. Time adalah elemen pentingnya. Kamu lihat gak tadi ketika kita menganalisa ketika ini stop di sini saat 48, kita expect makro dia buang ke bawah langsung. Cepet kan? Dari situ 50 menuju 13. Cuma sekitar 23 menitan. Itu cepet banget. Cepet ya, itu cepet sekali. Nah, seperti ini yang kita mau. Itulah kenapa saya suka makro. Dan inilah real makro. Nggak ada makro 20-40 ya. Itu ACT nggak pernah ajarin. Saya nggak tahu itu dari mana 20-40. Kalau dia bilang dari ACT, itu pure, saya bisa bilang itu salah. Tapi kalau hasil backtest sendiri, sah-sah saja. Oke? Jadi, kamu bisa lihat kan, even news pun, itu nggak pernah bisa merubah. Ini candle news sih. Kalau 830 dia bikin doji, dengan wick panjang, itu pasti ciri-ciri candle news. Saya nggak tahu, tapi newsnya apa ya. Kayaknya kalau Rabu NFP itu, Rabu Minggu NFP itu biasanya Rabu itu ADP, kalau nggak jolt antara dua itu. Ya, jadi perhatikan setiap kali muncul shift baru, ya itu kamu harus pede untuk taruh stop loss di atas swing high itu. Artinya high ini itu udah nggak perlu diambil lagi sama market. Ngapain, kan liquidity-nya udah dibantai di kiri. Yang nge-sell udah mati. Gitu loh. Ya, ini kan ada orang yang lagi nge-buy nih. Mereka pikir higher high, higher low, higher high, pasang trend line gitu ya, miring, mereka buy, bikin channel. Enggak, itu salah. Ya, dan same rules ya, itu displace mana gap terakhir. Ini kan. Nah, ini gap terakhir. Ya. Dan apa namanya? Saya ngeblank. Dan kalau gap itu ke inverse, baru tuh, mungkin kita bakal lama turunnya. Nah, seperti itu ya. Dan ketika itu udah deliver ya, kamu jangan pakai gap itu buat cari sell lagi. Ya, tapi gap itu nggak disentuh kok. Nih, itu kan nggak sentuh kan? Ya bagus. Kenapa harus sentuh? Kalau nggak sentuh, justru kamu harus happy. Artinya apa? Ini order block kan? Order blocknya masih menahan harga. Jadi, karena OB-nya masih nahan dan tidak ada retrace ke fair value gap yang tadi kita marking, itu turunnya pasti bakal cepat. Kata kuncinya adalah cepat. Nggak lama. Apa sih definisi cepat? Gap buy bakal dibantai. Even harga nggak ada gap sell bakal turun juga. Kamu kan turunnya cepat sekali kan? Ya. Dan candle ini adalah candle penipu nih. Hati-hati ya, kamu kalau pakai SMT mungkin bisa kejebak. Ya, tapi ini bukan SMT lah, apapun itu.
Yang dikit-dikit lebih rendah SMT. Terus lihat ini sebagai bullish engulfing. No, kamu pakai ACT, kenapa pakai bullish engulfing? Where's the logic? Bullish engulfing adalah teori retail. Tugas kita adalah mengcounter teori retail. Seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat.